Sekarang kita ke Ricky Lesmana, Mas Ricky Lesmana ya, kita lihat. Kali ini kan Fakultas Ekonomi. Kali ini sendirian. Pendidikan Sastra Indonesia. Minoritas. Tapi di antara minoritas saya ingin banggakan IP-nya katanya 4. Bukan 3,9. 3,9. Itu 4. Wah, beliau juga mahasiswa berprestasi dan tadi yang paling bombastis adalah menjadi juara dari Jajaka Budaya Jawa Barat. Ya, termasuk juga penggiat teater ya. Ini film-film yang diikutinya juara 1 film festival, film pendek sastra Sunda, musikalisasi puisi bahasa Inggris. Jago ya. Luar biasa ini udah musikalisasi bahasa Inggris tadi ya. Itu kesulitannya luar biasa ini. Dan beliau juga tidak hanya prestasi yang sifatnya non akademik juga mendapatkan beasiswa luar biasa. Beasiswa dari sini. Semua dapat beasiswa ya. Sampai lulus. Jadi tinggal kuliah doang gitu. Iya. Nanti kitanya berkarya terus belajar juga yang benar gitu. Itu mah harus disyukuri banget nih kalian, Mas. Betul. Nikmat mana lagi yang kau bisa. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Luar biasa tuh, Mas. Agamanya bagus juga, Bro. Aduh, luar biasa nih. Saya dulu waktu ini ngaji aja belum bisa belajar waktu tua nih. Mas Ricky ya, Kang Ricky Lesmana. Kok Mas ini kita di Sunda ini, Kang. Akang sastra Indonesia, terus mengguliti juga teater. Kalau boleh jujur ya, apalagi udah main pemenang Jejaka Budaya. Kira-kira kalau Akang melihat masa depan Akang mau jadi apa? Nah, perihal masa depan kan kita juga mungkin mencanangkan gitu ya. Entah untuk jadi apa nama itu tergantung dari Allah juga ya. Masya Allah. Nah, kalau misalkan dipikir-pikir dari sekarang kita aktif dari teater, khususnya Ricky pribadi dari ranah sastra ya, berhubungan banget tuh sama yang namanya teater, apalagi di mata kuliah juga ada apresiasi dramanya tuh masuk kan ke sana. Jadi selain itu juga kalau berbicara masa depan tuh kayak jadi ketika kita sudah berprestasi, insya Allah masa depan juga mengikuti gitu. Asalkan kita jadi juga ada, konsisten di sana. Gak ada yang spesifik mau dikejar, pokoknya mengalir aja. Mengalir dan juga udah dicanangkan juga. Udah dicanangkan. Udah direncanakan yaitu dengan prestasi-prestasi ini masa sih dengan prestasi kita nggak jadi sesuatu Iya, betul. Jadi udah mulai menabung intinya ya. Iya, udah prestasi waktu muda. Nah, Mas Ricky Lesmana itu boleh nggak sedikit cerita Jajaka Budaya Jawa Barat itu persaingannya ketat nggak? Nah, pada saat itu kan untuk pendaftaran sendiri ada interview tuh dari 100 orang yang mendaftar, kurang lebih 100 orang kita interview, terus diambil dari 100 itu 15 pasang. Secara otomatis cuma 30 orang. Nah, kebetulan waktu itu Ricky dipasangkan sama orang Garut. Sama C Ilma waktu itu. Iya. Terus masih berhubungan dong sekarang? Masih, kalau misalkan komunikasi masih. Cuman untuk berhubungan itu enggak. Itu lebih ke modus sih. Jadi sama Garut pasangannya. Nah, udah interview, ada lagi tuh tahap selanjutnya karantina. Nah, tapi pandemi pada saat itu emang pandeminya lagi gencar banget tuh. Bulan Juli. Delta kalau yang tadinya mau karantina Juli diundur 2 bulan. Jadi September. Ada karantina secara daring, kemudian karantina secara luring, dan langsung ke grand final. Emang di grand final tuh, wow. Emang kan Ricky tuh baru masuk tuh, terjun banget ke pageant yang kayak Jejaka Budaya, apalagi itu langsung di Jawa Barat tuh. Iya betul, tingkat provinsi langsung ya. Iya, atmosfernya tuh kenceng banget tuh, kayak ya Allah, udah sampai sini nih. Udah kayak mimpi aja tuh juga. Jadi mungkin lebih ke itu, Ricky bersyukur udah bisa berjuang sampai Bandung gitu. Tentunya sebagai orang yang berprestasi kan nggak sendirian, ada orang yang backup. Tapi tadi kalau Lucky kan bilang ada senior. Nah, iya. Kalau Mas Ricky gimana? Nah, untuk orang yang nge-backup, mungkin pertama tuh Ricky itu dari Allah ya, percaya apapun yang dilakukan pasti kan dari hati juga. Selain dari orang tua, ada juga nih orang yang selalu support Ricky nih dari belakang. Itu seperti Aluki, mungkin Aul juga tuh, Aditya atau Arudin sebagai pembina, kita bersama.
dan juga ketemulah sama yang namanya Om Eko. Nah, kita sering-sering mengenai Om Eko, entah itu mengenai Ricky mau berangkat ke Bandung, tentang kehidupan, bahkan kita bertiga ini sedang sedang les privat bahasa Inggris ke Om Eko. Udah gratis, terus ngerti juga gitu. Kalau bilang bahasa Sunda itu ngerti banget tuh. Belajar sama Om Eko. Emang enjoy sih sama Om Eko tuh. Nah, jadi ada orang-orang support sistemnya tuh di belakang. Iya, betul. Dan jadi penasaran saya, yang mana yang namanya boleh kita episode berikutnya. Episode berikutnya ya. Iya. Kita bedah gitu ya. Ini kalau menghasilkan orang-orang kayak begini nih, berarti nih orang-orang yang guru bangsa gitu kan, karena berpikirnya adalah suhu ya, berpikirnya adalah peradaban kan. Iya, betul. Gak penting buat diri saya tapi buat adik-adik tercinta. Luar biasa, senior yang baik gitu ya. Kalau dibilang masalah pandemi, seolah-olah kan ini krisisnya kok kayak nggak habis-habis gitu ya. Ricky worried nggak sih mengenai masa depan pandemi ini bagaimana sih, dan juga masa depan Ricky sendiri terkait dengan pandemi ini? Nah kan pandemi sekarang kan pemerintah tuh lagi mengencarkan vaksinasi ya. Cara otomatis kita juga udah ada peluang, udah ada lampu hijau nih untuk kita bisa hidup kayak biasanya lagi. Tapi memang harus berdampingan sih dengan pandemi. Dengan adanya pandemi juga menyadarkan nih khususnya untuk Ricky untuk selalu bersyukur, entah itu dalam kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga ataupun dengan teman-teman yang di sini. Terus lebih ke menekankan dan juga yakin bahwa setiap permasalahan ataupun setiap musibah yang sekarang kita alami bersama, yaitu pandemi, nanti juga banyak hikmahnya. Seperti nih teman-teman teater yang dulunya memang main di panggung, kemudian banting setir juga tadi ke perfilman, dan alhasil ternyata banyak sekali hikmah dari pandemi itu. Terus berkenaan dengan masa depan juga, Ricky percaya sih, khususnya untuk Ricky percaya bahwa kelak apapun selesai untuk pandemi ini sekarang ataupun nanti, yang terpenting kita tetap berproses, tetap belajar gitu, dan yakin bahwa apapun yang kita lakukan sekarang pasti suatu saat akan dibalas oleh Allah gitu. Masya Allah. Emang nggak salah IP-nya 3,9 ya. Pinter, soleh juga nih, waduh. Ini harus dilindungi nih, kita banyak dikejar-kejar orang gitu ya. Betul ya, diakuin ya. Saya sekarang masuk ke pertanyaan general ya. Ini kan kalian generasi muda Indonesia. Berapa sih usia kalian? Sekitar berapa? Aku 19. 19, 21, 20 tahun ya kan? Paling muda, paling cantik, paling keren. Tentunya kan kalau bicara populasi dunia, anak muda ini kan banyak. Kita mengalami bonus demografi. Jumlah populasi di Indonesia juga nomor 4 terbesar dunia kan. Tapi secara ekonomi kita kan masih urutan ke-16. Ya, kita untung masih masuk 20 besar, makanya masuk G20 kan. Indonesia akan jadi tuan rumah presidensi G20 tahun 2022 nanti. Tapi kita berharap Indonesia bisa naik kelas. Kalau lihat dari jumlah penduduk nomor 4 harusnya minimal ranking 4 dunia kan? Iya, betul. 4 besar dunia kan? Menurut kalian bisa nggak sih Indonesia mencapai apa istilahnya urutan yang tertinggi dalam hal global power di dunia begitu? Menurut Ricky sendiri dengan populasi yang luar biasa ya, urutan keempat di dunia bisa, asalkan yang pertama mungkin dari pola pikir masyarakatnya. Apalagi kan untuk Soekarno sendiri pernah bilang bahwa dengan 10 pemuda aja bisa menggoncangkan dunia. Sedangkan kita ini banyak nih pemuda yang bisa diasah. Bukan hanya di Kuningan ataupun mungkin di daerah lain juga banyak pemuda yang berkarya, entah itu dari bidang seni ataupun yang lainnya tuh. Yang terpenting tuh pola pikirnya kita harus maju dan yakin bahwa Indonesia suatu saat pasti akan lebih baik lagi gitu. Jadi pola pikirnya harus maju. Iya, pola pikirnya harus maju. Menurut pendapat Lucky mungkin nggak? Bisa. Pasti bisa. Ya dengan gitu memanfaatkan atau dan memaksimalkan tadi bos pornografi kan pemuda yang sangat diunggulkan. Nah, jadi pemuda itu harus benar-benar diperdayakan gitu. Apalagi sekarang kan di Kabupaten Kuningan udah ada ekonomi kreatif tuh, banyak subsektor di sana yang yang selaras dengan pemuda. Jika kita bisa memaksimalkan di sana, insya Allah kita juga bisa. Jadi anak muda itu harus dikasih kesempatan seluas-luasnya dia untuk berkarya, jangan harus ada wadah supaya
Kalau nongkrong ya sekalian lah boleh, tapi Sambil- yang Nongkrong sambil berkarya boleh tuh. Nah itu Ya, kan paling enak apalagi. gitu, double dapatnya. Kalau Aul gimana? Aul yakin nggak ini kita bisa? Kalau aku sih sangat yakin dan kayak sebenarnya kita tuh punya peluang yang besar gitu. Cuman terkadang ada kendala di mana beberapa kadang gini. Aku sempat dengar beberapa daerah gitu atau kota-kota kecil pemerintahan daerahnya tuh kurang informasi bahwa si daerahnya itu punya pemuda yang benar-benar berprestasi gitu. Bahkan kayak oh si ini bisa ini gitu. Itu tuh jadi kayak lebih diperhatikan lagi mungkin dari atasan-atasannya itu kan bisa kan, karena sebenarnya emang kita tuh kuncinya tuh di pemuda. Ketika misalnya kemarin ada demo undang-undang cipta kerja segala macam, emang kan yang wakil-wakil masyarakat kan pemuda nih. Nah Indonesia tuh sebenarnya bisa banget gitu, tapi emang kuncinya tuh di pola pikir, terus kayak apa-apa tuh jangan langsung dibawa percaya gitu, maksudnya Iya, kayak kita tuh saling. nerima berita hoax tuh kan kadang tuh mudah banget kan. Iya. Nah dari situ-situnya tuh harus bener-bener diubah sih menurut aku, dan itu tuh kalau misalnya yang itu udah udah hapus terus kita kayak let it flow aja sih. Nah masyarakatnya lebih enak, lebih mencerna lah gitu, lebih nggak terlalu ke bawah arus yang kesana kesini, itu sangat berpeluang besar sih. Nah, kalau kalian ini kan orang-orang pinter ya, IP-nya bagus, berprestasi, tentunya membedakan yang hoax sama yang benar kan Iya. mudah sekali. Iya. Tapi di luar sana Nah, Masih itu. banyak. masih banyak yang nggak bisa Ya. membedakan itu. Nah, kira-kira apa saran buat teman-teman di tengah arus informasi yang begitu dahsyat, yang melalui gadget kita siang malam kita mendapatkan informasi, bagaimana sih seharusnya kita bijak menggunakan informasi? Mungkin Lucky ada. Mungkin dengan cara memperbanyak referensi. Misalkan kita dapat informasi ini di handphone, ya kadang banyak kan kalau di handphone tuh kayak banyak banget gitu tanpa saringan gitu. Tapi kalau di televisi biasanya tuh lebih valid. Nah kalau bisa kita samakan tuh, cocokkan di handphone sama di televisi. Biasanya gitu sih. Tapi kalau udah lihat di handphone, lihat TV juga ini bener gak nih? Iya, Kalau iya. emang bener berarti ya itu. Cocok. Iya, gitu ya. cocok. Udah. Nggak hoax. Kalau Ricky gimana? Nah menyikapi Secara pribadi gimana menyikapi? berita yang kayak gitu ya, berarti Iya. berita yang Mana hoax sih gitu. hoax, mana yang benar? Nah, menurut Ricky pribadi sih lebih ke kita meningkatkan literasi, apalagi berhubungan nih sama mata kuliah Ricky. Iya, iya, Memang iya. kita sebagai Masuk. sebagai generasi muda harus pintar literasi itu, entah itu dalam kita literasi membaca ataupun mendengar, kemudian kita melihat secara langsung berhubungan sama Aluki ketika kita melihat berita di handphone, berita di koran ataupun di televisi, emang harus lihat dulu fakta-faktanya ini benar apa tidaknya. Kemudian ketika kita hubungkan dengan teman-teman di luar sana yang mungkin masih banyak nih yang Kena hoax. ya kena hoax, jadi kita harus mensosialisasikan, apalagi di sosial media nih kita bisa menggunakan Instagram, di sana kan bisa kayak ayolah kita harus pintar-pintar nih untuk mencerna berita yang mana itu berita baik dan juga berita yang emang cuman sebagai provokasi doang gitu. Menurut Ricky. Literasi ya. Literasi kalau kuncinya. Aul, kalau Aul, saya pengen pertanyaan khusus buat Aul. Khusus. Aul nih kan pengen apa yang sudah dimiliki ini terus berkembang ya. Keinginan maju itu berkembang, kemudian dukungan dari berbagai pihak juga berkembang. Nah, kira-kira menurut Aul apa yang Aul butuhkan supaya Aul bisa berkembang lebih lagi? Menurut aku ya dari wadahnya aku sendiri itu. Betul. Wadah tuh ya maksudnya relasi, terus sekumpulan-sekumpulan dan sekelompok orang-orang yang Circle. benar-benar sekitar aku gitu. Karena menurut aku dari situ selain diri sendiri yang bisa, dan itu tuh wadah itu tuh benar-benar berpengaruh dan benar-benar kayak aduh kalau aku tuh ingat mereka gitu, mereka tuh udah support aku, udah semangatin aku segala macem. Kalau misalnya mereka kecewa sama aku atau mereka tuh kayak lagi down atau udah berhenti buat ngedukung aku, ya aku apalagi yang aku butuhin gitu, selain misalnya ya maksudnya internal aku tuh kayak keluarga sama Allah itu tentu, dan aku tuh sangat butuh orang-orang seperti ini, kayak gitu sih yang aku butuhin, cuman ini gitu. Yang menjaga Aul, yang mengembangkan Aul. Kalau dari dukungan pemerintah atau ya pemerintah daerah ya untuk pemuda itu apa menurut Aul yang diperlukan supaya meningkat lagi teman-teman berprestasi? Perhatiannya sih. Perhatian. Iya. Kayak maksudnya Dipanggil gitu sama Pak Bupati gitu. Aul sih gitu ya, begitu. perhatian kayak gitu ya.
Boleh nih, takut nonton juga kan? Boleh. Lebih ke ya perhatian, dan juga dari mungkin dari yang daerah tuh lebih aware sama pemuda-pemudi yang berprestasi, dan jangan sampai kayak nyari-nyari doang gitu. Maksudnya kan kadang gini, ada yang misalnya kita tuh laporan dapat ini, cuman ada yang emang gak digubris gitu teh. Kayak aduh gimana ya, kan kita tuh sebenarnya nggak minta apa-apa, kita nggak minta materi atau apapun, kita tuh cuma minta kayak mungkin dinotis lah sedikit gitu. Apresiasinya. Kita tuh apresiasi dikit aja, karena kita tuh cuman pengen kenalan lah ibaratnya dengan apa yang udah kita dapetin kayak gitu. Luar biasa, luar biasa. Ya Allah. Masya Allah. Semoga didengarkan oleh para semua stakeholder ya. Iya, amin. Bapak-bapak pejabat, masyarakat kita, keluarga kita. Kita ini pengen tumbuh dan berkembang. Berikanlah kami satu lingkungan supaya kami tumbuh berkembangnya secara baik. Insya Allah kalau kami tumbuh berkembang baik, bangsa ini juga akan semakin baik. Iya, betul. Setuju. Luar biasa ini suatu diskusi yang daging semua nih. Berikan aplaus buat orang-orang hebat, anak-anak muda kita hebat. Semoga kalian sukses terus. Amin. Yang paling penting adalah krisis berarti juga adalah kesempatan. Iya. Ya kan? Bagaimana kita menggunakan kesempatan ini saat krisis untuk kita melompat lebih tinggi lagi. Mudah-mudahan kita targetnya adalah bagaimana anak muda bangkit sehingga bangsa itu jadi kuat, sehingga bangsa itu menjadi bangsa yang dikagumi di dunia internasional. Setuju ya? Setuju. Luar biasa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan YouTube channel kami. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe YouTube channel kami, dan jangan lupa memfollow nih Ricky, Aul, dan Lucky, Instagram dari mereka bertiga. Jangan lupa di bawah ya. Nanti kita buat di bawah. Terima kasih semuanya. Hatur nuhun sudah hadir dalam YouTube kita. Semoga teman-teman sehat selalu. Amin. Jaga kesehatan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam pembicaraan berikutnya.